Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragita Cahyani Putri Sormin, NPM 19150055, Prodi Vokasional Informatika pada ruangan 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan LAN, WAN, dan MAN. Yang pertama, di sini kita akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Adalah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Setiap komputer, printer, atau periferal yang terhubung dengan jaringan disebut node. Secara umum, jaringan komputer dibagi atas 5 jenis, yaitu yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang Local Area Network atau LAN, yaitu yang biasa disingkat LAN, jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Karakteristik yang menentukan LAN berbeda dengan Wide Area Network WAN, termasuk mereka yang biasanya lebih tinggi kecepatan transfer data, tempat geografis yang lebih kecil, dan kurangnya kebutuhan telekomunikasi leset baris. Kemudian, LAN adalah sejumlah komputer yang saling dihubungkan bersama di dalam satu areal tertentu yang tidak begitu luas, seperti di dalam satu kantor atau gedung. Secara garis besar, terdapat dua tipe jaringan atau LAN, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan silent server. Pada jaringan peer-to-peer, setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server. Sedangkan pada jaringan silent server hanya satu komputer yang bertugas sebagai server dan komputer lain berperan sebagai workstation. Kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100 atau 1000 megabit per second. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11 byte atau bisa disebut Wi-Fi juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi biasa disebut hotspot. Kelebihan LAN yaitu mengirim data lebih cepat antar komputer. IP hanya sampai di switch, kemudian router yang menghubungkan dengan IP publik. Kemudian membuat efisiensi kerja lebih produktif sekaligus lebih efektif juga. Kemudian memangkas penggunaan kabel jika dibandingkan dengan connect one by one. Kemudian tidak memerlukan jaringan internet untuk terhubung dari komputer satu dengan lainnya yang dapat menghemat pengeluaran. Kemudian di sini ada kekurangannya, yaitu yang pertama luas cakupannya sempit, yang kedua rentan terkena virus jika salah satu PC yang terhubung terinfeksi. Kemudian kecepatan modem lemot apalagi jika PC semakin banyak. Kemudian sistem keamanan. Yang kemudian kita akan masuk ke fungsi LAN, yaitu pertama mempercepat arus informasi dan server menuju user. Yang kedua, memudahkan user dalam mengakses informasi. Yang ketiga, mendukung kinerja serta implementasi dari sistem informasi manajemen. Yang keempat, mempermudah pengecekan database yang ada di dalam servermen dan bisnis. Yang kelima, menghemat biaya operasional dan waktu. Keenam, memudahkan komunikasi antar kantor, bagian, dan instansi. Yang ketujuh, menghubungkan seluruh kantor cabang, perwakilan, dan kantor pusat dalam satu jaringan. Yang kedelapan, mengamankan data dan informasi milik perusahaan. Dan inilah dia gambar operasi jaringan LAN. Kemudian masuk kita ke yang materi kedua, yaitu Metropolitan Area Network, yaitu atau MAN, yaitu jaringan komputer besar yang mencakup wilayah metropolitan atau kampus. Cakupan geografi yang jatuh antara WAN dan LAN. MAN menyediakan konektivitas internet untuk LAN di daerah metropolitan dan menghubungkan mereka ke daerah yang lebih luas jaringan seperti internet. Kelebihan MAN yang pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang.
Yang kedua, informasi dapat disebarkan dengan lebih meluas, cepat, dan bermakna. Yang ketiga, transaksi yang real time atau data di server pusat diupdate saat itu juga. Contoh, ATM bank untuk wilayah nasional. Yang ketiga, komunikasi antar kantor bisa menggunakan email, chatting, dan video conference atau VCon. Kekurangan padaman yaitu yang pertama, biaya operasionalnya mahal. Yang kedua, instalasi infrastrukturnya tidak mudah. Yang ketiga, jika sebuah komputer pribadi digunakan sebagai terminal, memindahkan file atau file transfer software membolehkan pengguna untuk mengambil file atau download dari host ataupun mengantar data ke host atau upload. Yang keempat, rumit jika terjadi trouble jaringan, yaitu network troubleshooting. Kemudian di sini ada fungsi man, yaitu untuk membangun dan mengimplementasi sistem jaringan yang mengkolaborasikan antara server guna untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan dan pemerintah dalam mengkomunikasikan suatu jaringan yang dipergunakan, yang sehingga bisa melakukan kegiatan seperti chat, messenger, video, dan lain-lain sebagainya dengan bandwidth lokal. Dan ini gambar operasi MAN yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian masuk ke Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area yang luas, misalnya jaringan link komunikasi silang yang metropolitan, regional, atau batas-batas nasional. Hal ini berbeda dengan jaringan wilayah pribadi atau PANS. Jaringan area lokal LAN, jaringan area kampus kaleng, atau jaringan area metropolitan MAN. Kegunaan WAN. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Kemudian selain itu, WAN juga digunakan untuk menghubungkan LAN dan jenis-jenis jaringan bersama-sama, sehingga pengguna dan komputer di satu lokasi dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lain. Banyak WAN dibangun untuk satu organisasi tertentu dan swasta. Lanjut, kita akan masuk ke dalam kelebihan dari sistem jaringan WAN. Yang pertama, memiliki sistem jaringan yang luas sehingga dapat mencapai negara, benua, bahkan seluruh dunia. Yang kedua, apabila terhubung dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang saling berjauhan dapat dilakukan dengan cepat menggunakan email. Yang ketiga, dapat menghubungkan komputer pada suatu kawasan yang lebih luas hanya dalam waktu beberapa menit, tanpa perlu menyediakan sejumlah uang yang besar untuk membayar telepon per bulannya. Dan selain ada kelebihan, di sini juga ada kekurangan dari sistem jaringan WAN. Yang pertama itu jaringan WAN lebih rumit dan sulit dalam hal settingan dan alat-alat yang dibutuhkan sangatlah mahal. WAN memerlukan berbagai peralatan dan data sebelum jaringan setempat dan metropolitan berhubung dengan komunikasi secara global dan antar bangsa seperti internet. Lanjut, di sini ada fungsi jaringan WAN. Yang pertama, mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Yang keempat, menghemat biaya operasional. Yang kelima, mencegah terjadinya miskomunikasi. Yang keenam, mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Ini ada juga dari kelebihan dari WAN, yaitu bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas sehingga berbisnis dengan jarak jauh dapat terhubung dengan jaringan ini. Yang kedua, dapat berbagi atau share software dan resource-nya dengan koneksi workstation. Pesan dapat dikirim dengan sangat cepat kepada orang lain pada jaringan ini, bisa berupa gambar, suara, atau data yang disertakan dengan suatu lampiran. Hal-hal yang mahal seperti printer atau saluran
telepon ke internet dapat dibagi oleh semua komputer pada jaringan ini tanpa harus membeli perangkat yang berbeda untuk setiap komputernya. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Hal ini untuk menghindari masalah di mana beberapa penggunaan mungkin memiliki informasi lebih tua daripada yang lain. Berbagi informasi atau file share melalui area yang lebih besar jaringan penutup. Kekurangan one, biaya operasi mahal dan umumnya lambat. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Menyiapkan jaringan bisa menjadi pengalaman yang sangat mahal dan rumit. Semakin besar jaringan, semakin mahal harganya. Keamanan merupakan masalah yang paling nyata ketika orang yang berbeda memiliki kemampuan untuk menggunakan informasi dari komputer lain. Perlindungan terhadap hacker dan virus menambah kompleksitas lebih dan membutuhkan biaya. Setelah diatur, memelihara jaringan adalah pekerjaan penuh waktu atau full time yang membutuhkan jaringan pengawas dan teknisi untuk dipekerjakan. Informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan rentan terhadap hacker atau ancaman dari luaran lainnya. Kemudian, internet pada dasarnya internet merupakan kumpulan jaringan yang terintegrasi. Hal ini terjadi karena semua orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung jaringan lainnya. Untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang kelima, jaringan tanpa kabel merupakan solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Dan inilah dia gambar operasi jaringan WAN. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan jangkauannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.